pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya, Baby Krisami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, kita awali informasi pada siang hari ini mengenai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengendarai Vespa dengan komunitas motor di Pekalongan, Jawa Tengah. Ganjar juga menemui kelompok nelayan hingga pelaku budidaya tambak ikan di Pantai Wonokerto. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan komunitas motor di Pekalongan, Jawa Tengah. Ganjar berbincang santai sembari ngopi dengan komunitas motor antik seputar koleksi motor para anggota komunitas hingga soal kopi. Kepada komunitas motor, Ganjar juga mengingatkan selalu taat berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong. Tak lama setelah ngobrol, Ganjar bersama seluruh anggota komunitas langsung berkendara menggunakan Vespa masing-masing menuju ke Pasar Induk Kajen dengan tema Geber Ganjar. Selanjutnya, Ganjar Pranowo menemui kelompok nelayan hingga pelaku budidaya tambak ikan di Pantai Wonokerto, Jawa Tengah. Ganjar mendengarkan langsung keluhan nelayan dalam dialog sambung rasa dengan nelayan dan petani. Ganjar mendapat keluhan dari nelayan seputar BBM yang sulit serta soal bantuan yang tidak merata kepada mereka. Selain itu, nelayan juga mengeluhkan adanya impor ikan yang masuk ke Indonesia mempengaruhi hasil penjualan ikan. Ya, makanya kita akan cek itu kalau soal BBM betul, maka kenapa perlu ada SPDN, BBM khusus untuk nelayan. Dan sekali lagi, berulang saya sampaikan, data nelayan penerima subsidinya harus benar. Maka betul-betul tersalurkan secara tertutup. Maka kalau itu bisa dilakukan, bantuan akan tepat sasaran. Yang kedua, nanti akan saya cek seberapa besar sebenarnya impor ikan kita dari Tiongkok ke Indonesia, karena suara di nelayan seperti itu, tapi ini mesti diklarifikasi dulu agar faktanya benar atau tidak ya. Dengan program KTP Sakti Ganjar Mahfud diharapkan dapat menyatukan seluruh data profil masyarakat penerima bantuan dalam satu kartu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ismalia, Pandu Priwaji, iNews melaporkan. Kedatangan Siti Atikoh, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, disambut puluhan ribu warga Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam safari politik di Manado, Atikoh mengikuti jalan sehat dan menari bersama warga. Ribuan warga Kota Manado, Sulawesi Utara menyambut kedatangan istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti di kawasan Megamas. Atikoh mengawali safari politik di Manado dengan jalan sehat bersama, kemudian dilanjutkan dengan menari bersama warga. Diperkirakan ada 25.000 orang memadati kawasan Megamas Manado untuk menyambut Siti Atikoh dengan mengenakan berbagai atribut Ganjar Mahfud. Warga juga membawa papan dukungan bertuliskan Atikoh Ibu Negara dan Ganjar Pranowo Presiden. Kalau tersenyum melihat saldo, cakep, artinya kerja tak sia-sia. Cakep. Kuucap salam pada Manado, cakep, kota terindah di Indonesia. Selain mendengarkan aspirasi warga, Atikoh juga berjanji akan selalu berjuang bersama rakyat Indonesia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jen Cahyani, Iriansyah, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Warakas meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke wilayah Warakas, Jakarta untuk meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis. Gibran mendapat sambutan antusias dari warga yang didominasi kaum ibu-ibu dan perempuan. Pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran disambut antusias warga. Saat berdiskusi dengan warga, Gibran memaparkan program visi dan misi Prabowo Gibran kepada masyarakat. Selain itu, Gibran juga sempat membagikan buku kepada anak-anak kecil di wilayah sekitar.
Sementara itu, Barisan Persatuan Indonesia dan relawan pasukan Gemoy Indonesia resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Para relawan dan pimpinan TKN berharap dengan banyaknya dukungan bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dapat memenangkan Pilpres 2024 dengan satu putaran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menginap di rumah Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan. Yusuf Kala turun gunung untuk menemani Anies berkampanye di kampung halamannya. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, menginap di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat berkampanye di kampung halaman JK di Kabupaten Bone, keduanya sarapan bersama. Bu JK tadi nyiapin sarapannya enak sekali. Kita makan nasi kuning sama soto Makassar. Nasi kuningnya itu lengkap pakai ada telur, ada bistik, ada ikan. Jadi ini dapat energi besar buat hari ini. Yusuf Kala akan menemani Anies selama berkampanye di Bone sekaligus pulang kampung ke tanah kelahirannya. Dalam beberapa kesempatan, JK terus menunjukkan dukungannya kepada Anies. Sementara terkait dugaan penurunan iklan kampanye Anies Muhaimin di sejumlah videotron, JK menyerahkan kepada Bawaslu. Kalau itu kan ada aturannya, jadi nanti lapor ke Bawaslu aja, karena aturannya tidak boleh sering mengganggu kan. Ya tidak, apalagi itu selama ada izinnya ya pelanggaran. Selain ke Bone, Anies rencananya akan berkampanye ke Kabupaten Baru selama kunjungannya ke Sulawesi Selatan, namun tidak akan ditemani JK. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tayangan video bergambar calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang diputar di layar videotron di Kalimalang, Bekasi mendadak lenyap. Lenyapnya videotron Anies Baswedan ini pun viral di media sosial dan hingga saat ini belum diketahui penyebab menghilangnya videotron Anies Baswedan. Lenyapnya tayangan video bergambar calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan Mall, viral di media sosial. Usai videotron Anies hilang, kini berganti menjadi iklan BUMN. Padahal pemasangan reklame videotron ini seharusnya hingga tanggal 20 Januari 2024. Terkait lenyapnya videotron Anies Baswedan ini, pihak Bawaslu Kota Bekasi mengatakan bahwa Bawaslu Kota Bekasi belum mengetahui adanya insiden hilangnya tayangan Capres 01 tersebut. Makanya teman-teman kan memberikan informasi, Bang ada kasus begini misalkan. Nah nanti kita akan telusuri kalau itu jadi informasi awal. Enggak, laporan itu kan bisa secara resmi atau misalkan teman-teman media nih WA saya, Bang ini ada informasi ini. Kan kita harus menelusuri itu. Sifatnya itu adalah informasi awal. Sebelumnya, Senin kemarin terdapat 5 videotron di depan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan Mall memutar sosok Anies Baswedan secara berbarengan. Namun pada Selasa, video telah lenyap atau di-take down. Dari informasi yang didapat, layar videotron tersebut diduga kuat milik dari pihak mall. Tidak hanya di Bekasi, penghentian videotron juga terjadi di Geraha Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jelang debat akhir pekan ini, akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Indonesia Memilih akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Sebuah video menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel ini diunggah pada akun tersebut. Unggahan video terbaru di akun pribadi Mahfud MD tiba-tiba menarik perhatian warganet. Video ini menampilkan sejumlah orang berseragam sedang bermain bola. Sementara tulisan keterangan pada video ini berbahasa Ibrani.
Warganet pun ramai-ramai memberi komentar dan menilai akun Mahfud MD diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. Staf khusus Menko Polhukam Rizal Mustari dalam keterangannya tertulis menyebutkan akun Instagram pribadi Mahfud MD diretas. Segala unggahan dan pesan yang muncul sejak Selasa pagi bukanlah dari Mahfud MD. Rizal meminta seluruh pihak mengabaikannya. Sementara pihaknya tengah menyelidiki peretasan ini. Dugaan dukungan pejabat untuk paslon nomor urut 2 terjadi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, netralitas aparat di Pilpres 2024 pun dipertanyakan. Masa pencoblosan pemilu 2024 tinggal 1 bulan lagi. Namun isu netralitas aparat dan pejabat semakin menyeruak. Seperti di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah atau Sekda diduga mengkampanyekan Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Dugaan kampanye ini dilakukan saat Sekda Takalar menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan guru honorer. Dalam dugaan kampanyenya, Sekda Takalar menyampaikan janji Presiden Joko Widodo yang akan kembali mengangkat tenaga PNS jika anaknya memenangkan Pilpres 2024. Menyikapi video viral tersebut, petugas Bawaslu Kabupaten Takalar mengaku masih mencari fakta yang sesuai video utuh saat oknum Sekda berpidato. Selain itu, dugaan ketidaknetralan terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Acara dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Acara desa ini berbuntut protes karena dianggap sebagai bentuk ajakan memilih pasangan capres-cawapres tertentu dari kepala dan perangkat desa yang semestinya netral. Belum selesai sampai di situ, dugaan pelanggaran pemilu juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Video yang diduga rapat bersama antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang yang diduga kepala bidang SMP Kota Medan, Sumatera Utara, secara terang-terangan mengajak para remaja sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa PGRI mengerahkan para kepala sekolah ke politik. Karena menurutnya, jika memilih pasangan nomor urut 2 dianggap lebih menguntungkan. Di akhir video tampak juga beberapa orang mengacungkan 2 jari. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Medan, David Tampu Bolon, mengatakan sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri dialog dengan Himpunan Guru PAUD di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pasangan Ganjar Mahfud akan mendorong program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri dialog dengan Himpunan Guru PAUD di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ganjar disambut ratusan simpatisan dan juga guru PAUD. Pada kesempatan ini, Ganjar respons keresahan Presiden Joko Widodo soal pendidikan, di mana dari data yang ditemukan, jumlah penduduk dengan strata pendidikan tinggi masih rendah. Ganjar menyebutkan jumlah penduduk dengan strata pendidikan tinggi Indonesia masih ada di bawah Malaysia dan Vietnam. Karena itulah, pasangan Ganjar Mahfud akan mendorong program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Betul. Makanya kemudian kenapa kok saya mendorong Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Ini skala prioritas yang kita ambil. Perbayangkan kalau nanti konsolidasi anggaran APBN untuk pendidikan bisa kita evaluasi hasilnya, maka harapan saya ini betul-betul bisa dikonsentrasikan untuk crash program. Maka mengejar ketertinggalan, angka putus sekolah,
IPM kita yang mesti kita katrol sampai S1 sampai dengan S3 yang mesti kita tingkatkan, termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya khusus, termasuk research and development. Ini kami pernah bicara dengan BRIN pada soal-soal ini, maka rasanya menjadi penting untuk melakukan reform besar-besaran di dunia pendidikan kita. Ya. Selain di tingkat S1, Ganjar juga mengaku akan mendorong pendidikan di tingkat diploma dan juga kejuruan. Dari Batang, Ismalia, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ratusan liter minyak goreng murah disiapkan Partai Perindo untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Bakti sosial para caleg Partai Perindo ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat seperti yang terlihat di Cilangkap, Jakarta Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotib Mansur bersama caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 Wahyu Nur Iman kembali menggelar bazar murah minyak goreng di Cilangkap. Selain untuk mengenalkan diri dan visi misi partai, bazar ini digelar untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Jadi saya sebagai warga sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur dan kepada Pak Wahyu. Kebetulan Pak Wahyu warga kita juga, udah kenal lama. Jadi terima kasih untuk segala support di warga kita gitu. Saya kira ini harus lebih digencerin lagi sama Perindo ya. Insya Allah Perindo bakal turun. Ya. Belum jadi aja, belum kepilih aja, kita udah turun. Kita udah turun. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ternyata kita mengambil kesimpulan bahwa sembako lah ini yang paling utama. Iya, gitu makan. Apa-apa mahal udah. Bahan pokok. Di sini kita turun Partai Perindo untuk untuk membantu masyarakat. Sementara itu, bazar murah juga digelar caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jabar 2 Abdul Khalik Ahmad dan caleg DPRD Kabupaten Bandung Hani Riani di Desa Mekarwangi, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Biasanya kalau beli di warung berapa, Pak? 15.000. Terus warungnya di mana? Di Glosir, Pak, di Pamoyanan. Itu jauh, itu agak jauh. 1 kilo dari sini. Partai Perindo selain memberikan bantuan dalam bentuk bazar murah 1 liter Rp5.000 juga mendekatkan masyarakat, mendekatkan bahan pokok ini ke masyarakat. Bakti sosial yang digelar para caleg partai pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini dapat memberikan solusi seiring tingginya harga sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 adu gagasan dalam pemberantasan korupsi. Capres-Cawapres 2024 ini juga akan diminta untuk berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Jelang pelaksanaan debat keempat yang akan diikuti calon wakil presiden 2024 minggu nanti, Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang calon presiden dan calon wakil presiden 2024 dalam kegiatan Paku Integritas. Bertempat di Gedung KPK Republik Indonesia Rabu malam, Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud diminta menyampaikan gagasan mereka dalam penanganan pemberantasan korupsi. Adu gagasan Capres-Cawapres itu diharapkan dapat memperkuat komitmen para calon pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Ketiga paslon Capres-Cawapres dikonfirmasi KPK akan hadir memenuhi undangan adu gagasan pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan para kandidat Pilpres 2024, Prabowo Subianto tercatat sebagai capres paling kaya, sementara Mahfud MD tercatat sebagai cawapres dengan total kekayaan terbanyak. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memasukkan data laporan harta kekayaan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dalam laporan harta kekayaan yang terdaftar di Komisi Pemberantasan Korupsi, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tercatat memiliki harta sebanyak 11,7 miliar rupiah. Sedangkan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, memiliki kekayaan sebesar 2,04 triliun rupiah. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tercatat memiliki kekayaan sebanyak 15,4 miliar rupiah.
Untuk calon presiden, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar tercatat memiliki kekayaan 25,9 miliar rupiah. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming memiliki kekayaan sebanyak 25,5 miliar. Sedangkan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD tercatat memiliki kekayaan 29,5 miliar rupiah. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, KPU mengumumkan hasil kekayaan masing-masing calon di situs LHKPN KPK RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan surat suara pemilu untuk calon presiden dan calon wakil presiden ditemukan rusak di Mandailing, Natal, dan Pekanbaru. Indonesia Memilih akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Ribuan surat suara pemilu untuk calon presiden dan calon wakil presiden ditemukan rusak di Mandailing, Natal, dan Pekanbaru. Selain sobek, rusakan juga terlihat dari adanya tinta yang tercecer di surat suara. Sebanyak 2.000 lembar lebih surat suara pemilu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditemukan rusak oleh KPU Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kerusakan diketahui saat pelipatan dan penyortiran dilakukan para pekerja. Dari 1.700.000 lebih surat suara, 2.000 lebih diantaranya dinyatakan rusak karena sobek hingga adanya bercak tinta. Presiden, 2.000 surat suara yang rusak ini sudah kita laporkan ke pimpinan kita di KPU Provinsi Sumatera Utara dan semoga pemenuhannya segera dapat. Di Pekanbaru Riau, kerusakan surat suara juga ditemukan sebanyak 1.300 lebih. Lembaran surat suara yang rusak terdiri dari surat suara DPR RI dan DPRD provinsi. Kerusakan mulai dari surat yang sobek hingga salah cetak. Untuk kerusakannya, kerusakan kayak apa, Pak? Kalau kerusakan itu misalnya bolong. Jadi bolong itu kalau dia di areal area pencoblosan. Kemudian ada tinta bercak yang lumayan tebal, kemudian sehingga dia menjadi tidak terlihat. Untuk dapat merampungkan pelipatan dan penyortiran, KPU menggerakkan 300 pekerja yang terbagi 12 kelompok terdiri dari 25 orang. Dari Mandailing, Natal, dan Pekanbaru, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Setelah selesai dilakukan sortir dan pelipatan, KPU Bojonegoro menemukan sebanyak 2.743 lembar surat suara yang kondisinya rusak. Kerusakan surat suara tersebut merata di sebuah jenis, baik di Pileg maupun Pilpres. Surat suara yang rusak meliputi warna buram, sobek, hingga berlubang. Sementara surat suara yang paling banyak rusak yakni surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Bojonegoro mengatakan surat suara yang rusak akan dimusnahkan. Masuk kategori rusak gitu kan, semisal mungkin ada tinta yang buram atau tinta yang berabul atau yang mungkin ada yang robek, seperti itu kategori rusak. Dan itu nanti kita simpan, kita hitung, dan kita minta klaim ya. Kita ke provinsi atas kerusakan itu, dan nanti kita minta penggantinya, dan yang rusak nanti kita musnahkan. Hingga kini KPU Bojonegoro telah menerima seluruh logistik keperluan pemilu, baik bilik suara, kotak suara, surat suara maupun logistik lainnya. Setelah selesai dilakukan sortir dan pelipatan, KPU akan segera mendistribusikan surat suara ke masing-masing PPK dan dilanjutkan ke tiap PPS atau desa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Memilih. Dan jangan lupa 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Bibi Kristawi, terima kasih dan sampai jumpa.